Oke. Ya. Jadi, kita harus tahu dulu, maksud dari perspektif psikoanalisis itu apa, ya. Jadi satu-satu dulu. Jadi jangan semuanya kita baca, tapi kita nggak pahamin. Jadi kita masuk dulu ke perspektif psikoanalisis, apa itu perspektif psikoanalisis? Jadi, apa bedanya? Apa bedanya kan ada 3 tadi ya, yang kamu baca, ada, psikoanalisis, ada behavioristik, kemudian ada humanistik. 3 itu apa sih bedanya? Ketiga sudut pandang itu, mereka membedakan, perkembangan manusia itu dari dasarnya apa? Ada yang bisa kasih tahu ke kita, apa bedanya? Itu dulu ya, kita clear-kan dulu, tiga-tiganya itu apa? Tadi siapa? Nia ya? Nia tadi sudah baca, thank you. Ada yang mau kasih tahu apa itu bedanya? Ketika kalian baca itu ada nggak definisi yang itu, yang tadi tiga-tiga itu? Silakan. Kalau ada yang mau bicara silakan. Baik, Ibu, saya akan mungkin ada sedikit dari saya tentang perbedaan psikoanalisis, behavior, dengan humanistik. Psikoanalisis memfokuskan perhatiannya kepada kepribadian manusia, bukan kepada bagian-bagian yang terpisah seperti tubuh jasmani yang mempunyai struktur. Sedangkan behavior memfokuskan pada lingkungan dan pengalaman, pengaruh lingkungan terhadap perilaku yang dapat diobservasi, bukan melalui proses mental yang kelihatan, peniruan, dan sejumlah kepercayaan dan nilai. Ia juga memandang psikologi sebagai suatu studi tentang tingkah laku dan menjelaskan sebagai suatu sistem respon tingkah laku terhadap rangsangan fisik. Sedangkan humanistik berfokus pada keyakinan para individu dimotivasikan oleh pertumbuhan positif ke arah kesempurnaan, keunikan pribadi, dan kepenuhan diri sendiri. Dengan kata lain, humanis berpendapat bahwa individu tidak didorong dari kekuatan bawah ataupun dari luar, melainkan individu didorong untuk ke atas. Sekian mungkin cuma itu, Ibu, dari saya. Oke, mohon maaf tadi, jadi saya baru menyimak di bagian akhir karena tadi ada keluar. Bisa dirangkum berarti apa sih bedanya? Ketiga itu tadi, Nilo, psikoanalisis, behavioristik, sama humanistik. Kalau psikoanalisis berarti apa? Kalau psikoanalisis itu memfokuskan perhatiannya lebih ke kepribadian manusia. Oke, Gitu. kalau behavior itu fokus pada lingkungan dan pengalaman seperti pengaruh lingkungan di sekitar, pengaruh lingkungan keluarga, seperti itu. Oke, kalau yang apa tadi, humanistik terakhir? Kalau yang terakhir itu dia fokus pada keyakinan dari individu atau dari diri seseorang untuk dimotivasikan oleh pertumbuhan yang positif. Oke. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan atau berbeda pendapat, silakan.
Ya, jadi kalau ada yang mau bicara? Silakan. Ibu, saya mau menambahkan, Bu. Boleh, Dea. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin menambahkan sedikit untuk perbedaan dari psikoanalisis, behavior, dan humanistik. Jadi untuk psikoanalisis yaitu didasarkan pada konsep bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh konflik bawah sadar, dorongan, dan pengalaman masa lalu. Untuk behaviorisme yaitu menekankan bahwa perilaku manusia dipelajari melalui interaksi dalam lingkungan eksternal. Kemudian untuk humanistik, memandang manusia sebagai individu yang unik dengan potensi untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Oke. Ya, bagus ya. Jadi saya setuju kalau sebenarnya kita bisa belajar itu dari katanya, istilah katanya ya. Katanya itu per kata ya. Psikoanalisis itu kan berarti analisis terhadap psikologinya atau psikologinya ya. Jadi perkembangan manusia itu dilihat dari tadi ada yang bilang dari alam bawah sadarnya, kemudian dari mentalitasnya atau dari segi kejiwaannya, dari dalam gitu ya. Jadi dari sesuatu yang mungkin tersembunyi di dalam manusia tersebut. Bisa saja ditampakkan ataupun tidak ya. Jadi keadaan kejiwaan manusia itu kan beda-beda ya. Ada yang mungkin cenderung manusianya itu tenang, ada yang mungkin cenderung manusianya itu dia seringkali gelisah gitu ya. Jadi ada keadaan kejiwaan yang berbeda-beda dan itu yang dilihat untuk eh, apa namanya melihat perkembangan manusia itu ya. Jadi dilihat dari alam bawah sadar gitu ya, atau dari kondisi kejiwaan tadi. Sementara kalau yang behavioristik itu behavior itu kan artinya kalau dalam bahasa Inggris adalah sikap ya, perilaku, behavior gitu ya. Behavior itu tadi perilaku atau sikap. Nah, perilaku atau sikap itu kadang kan ditunjukkan dia ya, dikeluarkan gitu ya. Kita bisa lihat misalnya attitude-nya dia itu dari gerak-geriknya dia, bagaimana caranya dia merespon sesuatu. Nah, berarti kan kalau psikoanalisis itu kan dia tersembunyi ya, tersembunyi, misterius ya. Sedangkan kalau behavioristik itu eh, yang tampak, yang muncul itu gitu ya. Kalau kita melihat sesuatu, respon kita seperti apa? Nah, itu yang dilihat, gejala-gejala di luarnya itu gitu ya. Nah, sedangkan kalau human itu kan manusia ya. Jadi bicara tentang individunya itu sendiri seperti apa. Bisa saja dari dalam, bisa juga dari luar gitu ya. Kalau menurut saya humanistik itu bisa lebih lengkap dia melihat perkembangan manusia karena dia bisa saja humanistik ini tuh melihat dari dalam intrinsiknya dan juga dari luar atau ekstrinsiknya gitu ya. Bagaimana nanti perkembangannya tadi ya, perkembangan si individu tersebut ya. Bisa saja si A itu berbeda perkembangannya dengan si B. Dan perbedaan itu ya wajar aja gitu. Jadi tidak ada yang dikatakan yang A paling normal, yang B tidak normal. Karena beda-beda nih tahapan perkembangannya. Ya kalau dari segi humanistik tadi. Dari segi manusianya itu sendiri ya. Oke, harapannya kalian bisa tahu dan bisa tadi membedakan apa perbedaan dari ketiga hal tersebut ya. Oke, sekarang mungkin kita bisa move on ke perspektif psikoanalisis tadi. Ada dua ya. Ada yang mau merangkum apa sih dari perspektif psikoanalisisnya Sigmund Freud dan juga tadi Erikson ya kalau nggak salah. Erik Erikson. Apa bedanya mereka berdua? Karena mereka kan sama-sama psikoanalisis, tapi bedanya apa dari kedua itu? Boleh ada yang merangkum? Silakan.
Apa bedanya antara psikososial oleh Erik Erikson dan psikonya psikonya psikoanalisisnya si Sigmund Freud, psikoseksual ya, kalau Sigmund Freud. Apa bedanya? Tidak ada bedanya atau ada? Apa bedanya? Apa bedanya? Ayo, ini bacanya baru sekarang ya. Saya Ibu. Ya, silakan. Erikson menyatakan jika manusia, Erikson mengakui kontribusi Freud, tetapi jika pernyataan dari Freud salah memperhitungkan beberapa dimensi penting dari pertumbuhan manusia. Erikson menyatakan jika manusia tumbuh dari sesi psikososial, bukan dari sesi psikoseksual. Dalam hal ini, Freud menyatakan bahwa manusia memiliki motivasi utama yang bersifat intim. Sedangkan Erikson menyatakan bahwa motivasi manusia bersifat sosial dan menyangkut hubungan dengan orang lain. Nah, lebih lanjut, inti teori psikoseksual Erikson menekankan perubahan pertumbuhan pada kehidupan manusia. Sebaliknya, Freud menekankan 5 tahun awal kehidupan sebagai pembentuk karakter dasar manusia. Oke. Ya, makasih nih ya. Ada yang mau menambahkan? Ini pada off cam semua. Saya berharapnya kalian di sana memang belajar ya, atau lagi baca. Ini saya sendiri yang on cam. Ada yang mau menambahkan? Boleh beda-beda ya. Kalau dari saya sendiri, oke, saya lagi. Kalau dari saya sendiri, tadi saya sependapat, karena itu memang ada di buku ya, mengenai perbedaan dari Sigmund Freud dan Erik Erikson, yang saya mungkin, apa ya, menganggap itu menarik ya. Jadi kalau yang Sigmund Freud, kebetulan itu saya juga sempat beberapa kali baca bahan bacaan Sigmund Freud gitu ya. Beliau itu memang psikiater ya, dulu psikiater yang banyak menangani atau mentreatment orang-orang yang sakit jiwa ya, orang-orang yang merasa kejiwaannya itu terganggu gitu ya. Jadi beliau itu mungkin akhirnya punya pengaruh pemikirannya, punya pengaruh dari apa yang dia alami atau pengalaman dia sebagai psikiater. Jadi kalau Sigmund Freud itu menganggap bahwa apa yang misalnya kepribadian manusia ya, kepribadian manusia itu banyak yang misterius gitu, banyak yang ada mungkin terlihat gitu, tapi ada yang sebabnya itu bisa jadi masih tanda tanya gitu. Jadi kalau kita anggapkan itu kayak gunung es itu yang ada di lautan ya, itu kita kan bisa lihat misalnya dari permukaan itu gunung es itu ada di atas permukaan gitu ya. Nah, tapi ternyata di bawah di bawah lautan itu gunung es itu ada juga gitu. Jadi yang lebih besar itu adalah yang sembunyi dibandingkan sesuatu yang terlihat gitu ya. Bisa divisualisasikan gunung es di laut es itu, gunung saya lagi lihat.
Freud ya. Kecil gambarnya. Jadi semoga bisa kelihatan. Jadi maksud saya yang seperti ini ya. Kepribadian manusia itu mungkin kita bisa lihat dari penampakannya saja dari atas sini, conscious ini, kesadaran manusia ini gitu ya di atas. Tetapi ternyata kan gunung es itu kan tidak bisa langsung serta-merta dia ada di atas permukaan tanpa pasti ada dasar di bawahnya juga gitu ya. Nah, jadi kepribadian manusia itu ternyata lebih kompleks daripada itu gitu. Jadi bisa saja yang terlihat itu belum tentu itu totalitas dari kepribadian manusia, tapi ada di dalamnya juga ada gitu, dan itu yang tersembunyi dan tidak terlihat oleh orang lain. Dan bisa juga kepribadian manusia tersebut dirinya sendiri itu juga kurang paham tentang dirinya. Jadi satu orang ini dia juga kurang paham dengan dirinya karena dia ada di dalam bawah sadar tadi gitu. Jadi ada yang sadar, ada yang di bawah sadar. Nah, itu adalah karakteristik psikoanalisis dari Sigmund Freud itu ya. Nah, kalau di buku itu juga dibagi lagi, kepribadian itu ada 3, ego, superego, id gitu. Nah, bisa dibaca bedanya apa ya. Jadi itu bedanya ya. Kalau yang Sigmund Freud itu ya, dia melihat bahwa kepribadian manusia itu ada yang sadar dan tidak sadar, dan mana sadarnya itu, bagian sadarnya itu cenderung kayak yang terlihat, tetapi ternyata sebagian besar itu yang di bawah sadar. Dan di bawah sadar itulah yang kadang itu kita tidak bisa apa namanya, kita tidak bisa misalnya kalau kita bertanya, "Kamu kenapa seperti itu?" Gitu ya. "Kamu kenapa kok seperti itu?" Nah, dia sendiri itu bisa saja bilang, refleks gitu, atau mungkin kayak, "Ya, saya tidak tahu, tiba-tiba seperti itu. Apa yang saya lakukan itu kadang saya tidak pikir," gitu. Jadi saya langsung lakukan saja. Nah, jadi sesuatu itu kadang ada yang misterius atau kadang tidak tahu sebabnya kenapa melakukan itu, ya. Itu yang tidak sadar atau di bawah sadar. Berarti kepribadian manusia itu sebagian kecil mungkin bisa kita telusuri atau kita bisa pertanyakan jawabannya ada karena sadar, tapi sebagian besar malah itu yang masih berupa misteri gitu atau pertanyaan. Nah, itu kalau menurut Sigmund Freud yang kepribadian manusia. Nah, tadi juga kalau menurut Mia kepribadian manusia itu ada kalau menurut Sigmund Freud dia kepribadian manusia itu sangat bergantung di tahun-tahun pertama gitu. Di tahun-tahun pertama perkembangan manusia itu gitu. Jadi mulai dari umur pada fase bayi sampai balita gitu ya. Anak-anak itu nanti yang akan mempengaruhi perkembangan dewasanya. Jadi manusianya nanti dewasa itu mungkin bisa ditebak lah ya, atau mungkin sebagian besar bisa kita perkirakan karakternya seperti apa kalau dari kecilnya itu gitu ya. Jadi dari masa anak-anaknya itu pengalamannya seperti apa gitu. Jadi itu yang penting ya. Kalau masa anak-anaknya misalnya dia punya kesan bagus misalnya terhadap orang lain, maka nanti karakter dia pada saat dewasa dia mungkin sangat mudah bergaul gitu, atau mungkin dia suka bersosialisasi gitu. Tapi kalau misalnya dulunya dia itu punya pengalaman masa kecil yang mungkin traumatis gitu ya, sehingga nanti ketika dewasa dia bisa saja ya beda-beda ya, mungkin dia apa namanya, tertutup, atau mungkin dia malah bisa saja melakukan tindakan mungkin yang kita rasa itu tidak sesuai norma gitu, karena dia punya trauma masa kecil gitu. Jadi kita bisa telusuri karakter dewasa manusia itu dari waktu dia anak-anak ya. Itu menurut Sigmund Freud juga. Jadi ada 2 ya so far. Jadi tadi yang pertama bahwa karakter
manusia itu sebagian kecil bisa terdeteksi, tapi sebagian besar itu masih jadi sebuah pertanyaan gitu ya. Karena masih berada di bawah sadar dan itu belum bisa ditelusuri. Yang kedua, bahwa masa kecil anak-anak itu ya, itu akan mempengaruhi bagaimana dia akan bersikap gitu ya, atau kepribadiannya dia, karakternya dia gitu di saat dewasa. Dan yang ketiga, jadi Sigmund Freud ini adalah tokoh yang nyentrik gitu ya. Jadi beliau itu memang lebih cenderung menganggap bahwa karakter manusia itu juga bisa ada sangkut pautnya dengan seksualitas gitu ya. Seksualitas gitu. Jadi dia memang agak nyentrik di bagian situnya. Dan banyak ahli psikologi yang membantah bagian itunya gitu ya, bagian seks tadi. Adik-adik bisa lihat di halaman 25 ya, tahap perkembangan di situ. Jadi dia itu menjelaskan bahwa perkembangan manusia itu dari sudut pandang seks ya. Silakan bisa dibaca. Oke, itu kalau menurut Sigmund Freud ya. Kalau menurut Erik Erikson, dia karena dia psikososial, maka tentunya ada bedanya dengan psikoanalisisnya Sigmund Freud. Kalau tadi Erik Erikson, dia lebih melihat bahwa karakter orang, karakter manusia, mentalitas manusia itu bisa lebih dipengaruhi oleh treatment orang lain terhadap dirinya gitu. Bagaimana dia punya, jadi seseorang itu nanti akan memandang dirinya itu ternyata dari treatment orang lain ke dirinya. Gitu ya. Itu kalau menurut Erik Erikson yang saya bisa tangkap. Ya. Mungkin dari adik-adik silakan ada yang mau menambahkan lagi. Kalian bisa lihat di halaman 26, di situ Erik Erikson menjelaskan tahapan perkembangan manusia, tapi berdasarkan sosial gitu, bagaimana si manusia tersebut ada di masyarakat, kedudukannya seperti apa gitu ya. Mulai dari yang pertama trust versus mistrust gitu ya. Jadi percaya versus tidak percaya. Terus nomor 2 autonomy versus doubt or shame. Jadi kalau kalian lihat di situ versus itu berarti kebalikannya. Jadi ada karakter, satu karakter tadi trust and mistrust itu percaya atau ketidakpercayaan. Apakah manusia pada fase itu dia percaya atau tidak percaya sama manusia lain gitu. Nah, terus yang kedua, autonomy versus doubt and shame. Di sini juga kebalikannya gitu. Jadi ketika manusia itu punya otonomi sendiri, artinya mandiri melakukan sesuatu atau dia bergantung dengan orang lain. Itu ya. Kemudian tahap yang ketiga, inisiatif versus guilt. Artinya manusia itu apakah dia berinisiatif sendiri, misalnya dia memberikan, misalnya dia melakukan sesuatu, dia keputusannya dari dia atau dari orang lain misalnya. Ya. Intuitive versus guilt. Kemudian yang keempat, inferior versus sebenarnya superior ya. Tapi kalau di sini dia industry versus inferiority. Artinya si manusia itu apakah dia inferior atau superior. Jadi inferior itu artinya dia itu dikalahkan manusia lain, jadi dia tidak dominan. Jadi kalau misalnya dia di masyarakat itu dia yang dengar-dengar aja, iya-iya aja, kemudian menyetujui saja gitu. Nah, kalau yang superior dia bisa jadi leader, pemimpin gitu. Dia yang mempengaruhi masyarakat di situ. Jadi bukan dia yang terpengaruh.
Nah, yang kelima itu identity versus confusions. Jadi akhirnya dia tahu identitasnya dia atau dia malah bingung sama dirinya sendiri. Nah, itu ya. Terus yang keenam, intimacy versus isolation. Intimacy itu artinya dia itu lebih berpusat ke dirinya sendiri, ya. Jadi bukan berarti dia egois, tapi dia menganggap bahwa dia percaya diri dengan apa yang dia lakukan gitu. Keputusannya berarti atas pertimbangannya dia, bukan dari orang lain. Sementara kalau isolation itu artinya dia tidak percaya diri dengan dirinya. Jadi dia mengungkung dirinya sendiri, terisolasi gitu. Dia sengaja kayak menarik dirinya dari orang lain. Ya. Terus nomor 7, generatif versus stagnan. Artinya kalau generatif itu dia manusia itu berkembang terus gitu. Dia memperbaiki dirinya terus menerus gitu. Ada motivasi dia untuk memperbaiki diri. Sementara kalau stagnan itu artinya dia stagnan gitu. Dia dari awal sampai akhir tidak ada yang berubah, tidak ada yang diperbaiki atau tidak ada pun yang dia coba lakukan untuk ada perubahan gitu. Jadi dia sama lah ya dari awal sampai akhir. Kemudian integrity versus despair. Artinya dia punya integritas kah atau akhirnya dia merasa putus asa. Gitu, ya. Jadi ada 8 tahapan kalau menurut Erik Erikson. Nah, misalnya manusia itu pada fase, di sini kan ada fase-fasenya ya. Jadi misalnya kalau yang nomor 1 tadi trust versus mistrust itu eh, dia berada pada tahun-tahun awal. Nah, mungkin pada masa bayi gitu ya. Si bayi tersebut itu apakah dia percaya atau tidak percaya ya. Kalau misalnya dia percaya pola asuh orang tuanya, maka dia nanti akan punya karakter bisa dipercaya juga misal ya. Tapi ketika dia diperlakukan oleh orang tuanya pada saat bayi itu dengan tidak baik, maka dia mungkin bisa saja tidak punya kepercayaan kepada orang lain. Jadi dia mistrust atau distrust. Ya, terus nanti nomor 2 dia fasenya apa gitu ya. Jadi setiap fase itu ada karakternya, karakter si manusia tersebut gitu ya terhadap sosialnya. Ada 2, jadi tinggal dipilih dia itu apakah positif atau negatif. Jadi kayaknya memang begitu ya kalau tahapan perkembangan psikososialnya Erik Erikson. Nah, berarti ketika misalnya kan tahapan perkembangan itu ada 8 ya kalau menurut Erik Erikson. Dan setiap tahapan ini tuh mencirikan umurnya. Jadi atau mencirikan kayak kondisi fisiknya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di tahapan terakhir itu tahapan ke-8 integrity versus despair, itu berarti kan dia manusianya sudah di usia dewasa akhir ya. Gitu. Karena kan tadi ada ciri-cirinya per fase tadi. Nah, kita lihat kalau misalnya di nomor 8 itu tadi integrity versus despair atau artinya integritas versus putus asa. Nah, si manusia itu pada saat usia dewasa akhir dia apakah memiliki integritas dirinya gitu ya atau dia cenderung misalnya putus asa. Nah, itu mungkin saja juga bisa dilihat dari fase-fase 7 di belakangnya gitu atau 7 sebelumnya gitu. Kalau mungkin dia cenderung negatif 7-nya, maka tentunya di nomor 8 dia pasti despair atau putus asa gitu. Itu kalau menurut saya ya. Jadi karena kita bisa lihat tahapannya, maka kita lihat juga nanti ke depannya dia seperti apa, itu diprediksi dari yang sudah dilewatinya. Apakah kebanyakan positif atau kebanyakan negatif. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan, silakan. Ini saya melihat ke bawah sambil
baca ya, sambil lihat juga. Jadi saya tidak menghafal, adik-adik juga tidak perlu menghafal karena pasti banyak, tapi apa inti-intinya ya yang kalian tandai dari buku itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau diam berarti saya merasa kalian paham ya. Eh, Oke, kita lanjut ya. Kalau di buku ternyata kalau kalian teliti baca buku ya, kan tadi ada tiga nih ya, tiga perspektif ya perkembangan manusia. Ada yang tadi psikoanalisis, ada humanistik, dan ada behavioristik. Tapi ternyata di buku ini tuh nggak konsisten. Jadi kalian juga sebenarnya bisa kritik buku gitu ya. Jadi ketika kalian baca buku, kalian juga bisa kritik. Ternyata nggak konsisten penjelasannya. Jadi setelah psikoanalisis harusnya kan behavioristik dan ataupun ya humanistik. Tapi ternyata mereka itu menjelaskannya bukan kedua itu gitu yang mereka sebutkan, tapi beda lagi. Jadi ada perspektif pembelajaran, kemudian ada perspektif apa lagi ini? Eh, Kognitif, dan ada perspektif kontekstual. Jadi kita tidak ke arah yang disebutkan tadi ya, gitu. Jadi harusnya kita lanjut ke behavioristik itu seperti apa, kemudian humanistik itu seperti apa. Nah, karena kita ikut buku, jadi ya udah kita ikut buku saja ya. Kalian bisa cari apa kalau yang perspektif humanistik sama behavioristik sendiri ya. Yang nomor 2 berarti perspektif pembelajaran. Ada yang mau rangkum dia tentang apa? Biar bukan cuma saya yang menjelaskan, saya lagi nanti yang menjelaskan. Silakan. Apalagi yang kalian bisa rangkum dari situ, silakan. Tugasnya nanti dulu kalian kalau ke fokus tugas waktunya terbuang. Kalian sudah punya waktu jadwal untuk belajar, maka ini sekarang kita waktunya belajar di bab 3. Kalau ngerjain tugas nanti aja dulu. Saya buka sampai kapanpun itu ya. Sampai selesai sesi saya. Yang penting kalian komen tugasnya sudah dikerjakan nanti biar saya buka. Sekarang waktunya fokus ke bab 3. Ada yang mau memberikan tambahan, silakan. Saya minum dulu.
Ada lagi yang mau tambahkan? Silakan. Jadi nanti untuk ke depannya seperti itu ya kita belajarnya. Jadi kalau kalian tidak ada tambahan, kita tidak usah belajar aja bareng-bareng. Karena harusnya dari kalian, nanti saya yang akan evaluasi. Waktunya kebuang hanya untuk baca lagi ya. Jadi mohon bisa kalian inisiatif karena kalian yang belajar. Jadi saya yang hanya menambahkan tadi. Harusnya kalian yang punya kemandirian belajar. Kalian sudah mandiri harusnya belajarnya. Ini berhubungan dengan kita sebenarnya teori pembelajaran itu ya. Jadi ada Skinner, kemudian ada Bandura ya, Albert Bandura, kemudian Maslow, teori pembelajaran ya. Kalau Skinner, ini next week saya tidak akan menjelaskan banyak lagi seperti ini. Jadi minggu depan kalau misalnya saya tanya, kalian tidak menjawab, kita bisa selesaikan saja kuliahnya dan saya akan kasih tugas terus ya, biar kalian belajar sendiri. Jadi kalau perspektif pembelajaran Skinner itu dia berarti berhubungan dengan bagaimana si manusia itu belajar. Belajar di sini bukan berarti hanya di sekolah ya, atau hanya dari guru ke siswa, tetapi belajar itu kan setelah manusia itu dilahirkan, maka mereka itu belajar. Belajar itu bisa saja belajar dari lingkungan, belajar dari orang lain gitu ya, belajar dari peristiwa yang diamati, belajar dari apa yang direspon orang lain terhadap apa yang dilakukannya gitu ya. Belajar materi, bisa belajar keterampilan baru ya. Jadi belajar ini jangan disempitkan hanya untuk siswa saja, tetapi kita sebagai manusia itu kan selama kita hidup kita itu sebagai pembelajar gitu. Jadi kita belajar dimanapun dan oleh siapapun gitu ya, siapapun gurunya. Nah, jadi kalau menurut Skinner pembelajaran itu apa namanya, perkembangan manusia itu dari perspektif pembelajaran bahwa manusia itu nanti akan mendapatkan stimulus ya. Stimulus dari lingkungan ya, di mana stimulus itu yang nanti akan manusia itu tanggapi gitu. Jadi dia belajar dari stimulus atau dari rangsangan atau dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang diberikan oleh orang lain terhadap dirinya gitu ya. Nah, kemudian stimulus itulah yang nanti akan sebagai bahan si manusia itu untuk berkembang gitu. Jadi si manusianya ketika dia mendapatkan stimulus dari lingkungan, maka itu yang sebagai dasar dia untuk mengolah si stimulus tersebut gitu. Apakah dia akan misalnya terjadi perubahan atau tindakan dari manusia tersebut yang menerima respon gitu ya, dari stimulusnya tadi ya gitu. Jadi kalau Skinner itu dia melihat bahwa manusia itu berubah atau berkembang itu dari stimulus gitu. Jadi bukan dari dalam dirinya sendiri saja, tetapi harus ada sesuatu yang menggerakkan dia gitu ya. Jadi makanya stimulus respon namanya ya. Jadi kalau teori Skinner itu dia SR biasanya atau stimulus respon. Jadi kita berubah atau kita bertindak atau kita mungkin memperbaiki diri dari stimulus gitu ya, dari sesuatu yang datang ke kita yang itu berasal dari orang lain ataupun dari lingkungan luar. Itu kalau Skinner ya. Nah, kemudian kalau di halaman 29, Skinner itu juga menjelaskan bahwa karena manusia itu bergantung dari orang lain ataupun dari lingkungan luar gitu ya. Jadi khususnya misalnya orang lain memperlakukan dia gitu ya. Maka di sini ada 3 kayak jenis apa ya namanya ya, 3 jenis bentuknya gitu ya. Ada reinforcement, penguatan, kemudian punishment, hukuman, dan ada shaping atau pembuatan. Ada 3 gitu ya.
Jadi misalnya kalau kalau penguatan atau reinforcement itu artinya manusia itu misalnya ada manusia A gitu ya. Misalnya guru lah ya, lebih mudahnya guru dan siswa di sini hubungan sosialnya ya. Jadi kalau misalnya gurunya itu mau membuat si siswanya itu paham terhadap suatu materi, maka kalau pakai bentuk penguatan atau reinforcement, si guru itu di kelas dia menjelaskannya berulang kali si materi tersebut, karena materi tersebut yang harus dikuasai siswa. Jadi entah dia itu ceramahnya berkali-kali dia ulangi kalimat-kalimat itu gitu ya, atau istilah-istilah itu, istilah baru misalnya. Jadi biar nanti siswanya itu kan berapa kali dia mendengarnya. Nah, itu penguatan. Jadi siswanya itu nanti akan familiar terhadap apa yang baru dari si gurunya tadi. Itu penguatan gitu ya. Jadi bisa diulang kali diomongkan atau misalnya diulang kali dilakukan gitu ya. Jadi ditunjukkan. Misalnya guru menunjukkan sesuatu agar siswanya itu tahu, oh ini tuh penting bagi mereka. Jadi diberikan pengulangan. Jadi itu penguatan ya. Nah, kalau hukuman atau punishment berarti si gurunya itu menganggap misalnya ada attitude siswa atau sikap siswa itu yang tidak baik gitu ya, tidak sesuai norma. Misalnya ada anak didiknya di kelas itu yang yang terlambat gitu ya, terlambat masuk ke kelas. Maka gurunya itu kalau pakai bentuk hukuman, maka si gurunya nanti akan memberikan hukuman gitu, memberikan kayak ganjaran gitu. Kalau misalnya di minggu depan kamu tidak datang on time, maka kamu tidak dibolehkan masuk ke kelas misalnya, atau kamu harus membersihkan ruangan gitu. Jadi ada kayak bentuk di situ, bentuk hukumannya, sehingga nanti siswanya kan akan menganggap bahwa stimulus tadi itu kan negatif ke dia ya. Nah, nanti si siswanya itu akan merespon bahwa kalau saya stimulus dari guru itu tadi kan negatif, dan siswanya itu merasa bahwa itu bukanlah hal yang baik gitu, atau dia tidak suka gitu diperlakukan seperti itu, atau tidak suka misalnya gurunya itu menghukum dia. Maka nanti siswanya akan berpikir bahwa bagaimana caranya agar tidak diberikan hukuman lagi di minggu depan. Nah, ada proses siswa itu berpikir seperti itu gitu. Nah, nanti ketika siswanya itu menganggap bahwa si stimulusnya tadi itu tidak mau dia dapatkan lagi, maka nanti di minggu depan dia berusaha untuk menghindari sikapnya dia, sehingga nanti si gurunya itu tidak akan memberikan lagi stimulus tersebut gitu. Jadi stimulusnya bukan hukuman lagi misalnya, tetapi misalnya reward gitu, yang positif, yang membuat siswanya itu senang gitu ya, atau bahagia gitu ya. Jadi di situ ada proses siswanya untuk berpikir gitu. Dia tahu bahwa kalau misalnya dia melakukan ini, nanti si gurunya akan memberikan respon ini gitu ya. Jadi ada proses pengolahan informasi di situ dari stimulus guru terhadap respon dia ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi shaping ya, pembentukan. Pembentukan di sini berarti sesuatu itu mau dibentuk gitu ya, dari yang belum misalnya tadi ya dari guru siswa lagi ya. Kalau misalnya siswanya itu belum tahu sama sekali tentang sesuatu ya, maka gurunya harus berusaha untuk memasukkan misalnya informasi tadi agar si siswanya itu tahu ya. Jadi ada pembentukan di situ. Bedanya dengan penguatan, tadi kalau penguatan sudah ada sebelumnya di diri siswa tetapi itu masih lemah, atau si gurunya belum bisa melihat bahwa dia itu mantep gitu ya, misalnya pengetahuannya, sehingga nanti diberikan terus-menerus. Tapi sudah ada pengetahuan itu gitu, sudah familiar lah ya terhadap pengetahuan itu siswanya. Tapi kalau yang tadi pembentukan itu mulai dari nol ya, kayak gitu.
Nah, kemudian Bandura di sini dia behavior learning ya, pembelajaran sikap. Nah, kalau Bandura, kalau Skinner kan tadi manusianya itu berubah kalau dia dapat stimulus dulu. Nah, kalau Bandura itu dia mungkin manusianya itu berubah kalau dia punya role model gitu. Atau seseorang yang dia anggap saya mau jadi seperti itu, ya. Jadi dia terinspirasi dengan sosok individu misalnya, tanpa misalnya sosok atau individu itu berhubungan langsung dengan si manusianya. Kalau tadi kan yang Skinner itu si stimulusnya itu langsung mengenai si individunya itu gitu. Nah, sementara kalau Bandura itu bisa saja misalnya manusia ini melihat ada sosok manusia ideal yang dia tidak kenal gitu, tapi dia tahu oh ada nih gitu. Misalnya tokoh siapa ya yang besar dan dia menganggap bahwa profilnya dia nih bagus nih. Dia masih kecil gitu. Dia ngelihat tokoh ini sudah besar, dewasa dan dia sukses. Nah, dia pengen punya karakter yang seperti itu gitu. Jadi dia akan mencermin sikapnya dia dengan role modelnya dia. Jadi dia harus memilih dulu atau menetapkan dulu siapa nih orang atau sosok yang mungkin dia kenal ataupun tidak kenal, yang mungkin dekat atau tidak gitu ya. Tapi dia tahu, dia pelajari profilnya misalnya. Dan dia akan memilih bahwa saya akan berkembang seperti itu juga gitu. Jadi role model ya kalau Bandura. Itu Bandura ya. Terus kalau Abraham Maslow ini dia psikologi mungkin yang humanistik ya di sini. Tapi mungkin boleh dikoreksi kalau saya salah atau keliru. Tapi saya pernah membaca buku ekonomi, tapi tokohnya Abraham Maslow juga. Mungkin ekonomi dasar gitu ya, waktu di sekolah ada tokoh yang namanya Abraham Maslow, apakah beliau juga gitu. Dan mungkin juga itu beliau karena beliau itu di sini menekankan pada kalau perkembangan manusia pada kebutuhan gitu ya, kebutuhan. Nah, di ekonomi itu juga kayak gitu kan prinsip ekonomi bahwa kita memenuhi kebutuhan kita gitu ya. Jadi di sini dia masukkan ternyata bahwa perkembangan manusia itu didasarkan pada kebutuhan manusia, mulai dari yang paling dasar sampai yang mungkin tingkat kebutuhan yang ya tidak penting tapi sesuatu yang ingin dicapai gitu ya. Jadi ada hierarki kebutuhan di situ. Jadi manusia itu berkembang gitu ya. Manusia itu melakukan perkembangannya itu didasarkan atas dia itu mau memenuhi kebutuhan dirinya gitu ya. Jadi kebutuhan dasar itu dan yang paling penting kan kita tahu ya, ada kebutuhan sandang, pangan, papan ya. Atau kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan makanan, kemudian kebutuhan apa lagi? Berarti ada 3 itu sandang, pangan, papan. Pakaian gitu ya, kelayakan pakaian ya. Jadi kebutuhan dasar itu harus dipenuhi oleh manusia tersebut. Sehingga bagaimana caranya dia memenuhi itu? Nah, dia harus berkembang gitu ya. Misal manusia itu mau berpisah dari orang tuanya gitu ya. Kalau dia sudah usia remaja atau dewasa, itu kan kalau di dunia barat, di Amerika Serikat itu sendiri, umur 17 tahun itu orang tuanya sebenarnya sudah tidak punya hak untuk anaknya itu tinggal di rumah. Jadi mereka itu kalau umur 17, 18 tahun mereka sudah tinggal lepas dari orang tua gitu. Nah, untuk misalnya punya rumah sendiri gitu ya, kemudian punya kebutuhan makanan sehari-hari gitu ya, manusia itu kan harus
bisa melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan itu nanti akan mendapatkan misalnya kayak uang gitu ya. Uang itu yang akan mereka beli misalnya rumah ataupun sewa gitu ya, terus beli makanan, beli pakaian gitu ya. Jadi di situ motivasinya. Jadi kalau manusia itu berkembang itu didasarkan atas kebutuhannya dia. Dia harus bisa memenuhi kebutuhan itu atau tidak. Karena ketika dia tidak memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia akan merasa tidak nyaman dengan kehidupannya. Karena bayangkan ketika si manusia tersebut tidak punya rumah, maka dia harus tinggal di pinggir jalan gitu ya. Dia nggak punya rumah. Kemudian misalnya dia kalau tidak punya makanan, maka dia akan kelaparan gitu kan. Dan akhirnya nanti bisa saja dia sakit atau hal negatif lainnya. Nah, seperti itu gitu ya. Itu kebutuhan dasar. Makanya mereka berkembang gitu. Jadi dia tidak stagnan manusia tersebut. Dia tidak hanya tidak melakukan apa-apa, tapi dia harus melakukan sesuatu sehingga dia nanti akan bisa memenuhi kebutuhannya gitu ya. Nah, setelah misalnya dia sudah mapan ya, mapan, dia sudah punya rumah, misalnya kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, maka dia bisa saja nanti naik level gitu. Dia akan berkembang lagi. Jadi ketika dia sudah mencapai kebutuhan dasar, dia nggak stagnan di sini, tapi pasti manusia itu akan memikirkan lagi apa ya yang selanjutnya gitu ya. Goal ke depannya gimana ya? Ngapain ya gitu ya. Pasti nanti akan ada pencapaian kebutuhan lain. Kebutuhan yang mungkin nggak penting gitu ya, karena tidak menyangkut mungkin kelangsungan hidup, tetapi bisa saja kebutuhan itu nanti akan membuat dia merasa bahagia gitu ya, atau merasa tercukupi. Maka nanti dia akan menetapkan kebutuhan kedua, misalnya kebutuhan akan investasi ya, tabungan ya. Kemudian dari situ nanti dia akan memikirkan usaha apa yang harus dia capai sehingga dia punya tabungan gitu. Apakah dia harus bekerja lebih banyak, kemudian dia harus sekolah lagi mungkin, atau misalnya dia harus menjalin hubungan apa namanya ke orang lain gitu ya, sehingga dia punya banyak apa namanya rekan kerja gitu, bisa seperti itu ya. Jadi nanti akan terus-menerus kebutuhan itu akan ada yang baru gitu ketika kebutuhan lama itu sudah tercapai ya. Seperti itu ya, kalau untuk Abraham Maslow ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya break dulu sebentar ya, capek bicara. Silakan ya, kalau ada yang mau ditambahkan atau bertanya. Oke, lanjut lagi ke teori atau perspektif yang ketiga di sini, kognitif di halaman 33. Ada yang mau merangkum pendapatnya Jean Piaget. Jadi bacanya Jean Piaget ya. Jean Piaget, tulisannya Jean Piaget. Jadi waktu saya S1 itu saya dibenerin sama dosen saya. Bacanya jangan Jean Piaget gitu, tapi Jean Piaget. Ada yang mau merangkum? Silakan. Ada enggak? Kok nggak ada sih? Apa yang kalian ketahui tentang Jean Piaget? Karena Jean Piaget ini adalah tokoh pendidikan yang sangat terkenal kalau di bidang pendidikan ya. Jadi harusnya kalian familiar dengan beliau. Nggak ada. Ini gimana dong belajarnya kalau saya terus yang nyuapin?
Ini yang kuliah lagi saya jadinya. Saya belajar sendiri, saya kuliah sendiri, padahal saya yang harusnya menambahkan saja dari kalian. Apa yang kalian ketahui, saya tambah. Jadi belajar itu nggak usah banyak-banyak, tapi intinya apa gitu. Karena kalau baca tapi nggak dipahamin, padahal sebenarnya itu nggak baca namanya, mengeja doang ya. Jadi membaca itu ternyata kemampuan yang sulit gitu ya untuk kita. Karena kita bisa saja membaca tapi ya kalimat-kalimatnya lewat doang gitu, nggak nyangkut ke otak. Jadi harapannya kalian bisa seperti itu tadi. Coba kalian satu-satu baca, misalnya satu kalimat atau satu paragraf. Apa sih yang kalian dapat dari situ gitu. Karena sayang waktunya ketika kalian cuma baca tapi hanya sekedar menyelesaikan tulisan yang harus dieja dalam hati gitu ya. Jadi ketika saya memberikan tugas mind map itu tuh harapannya kalian tahu intisarinya apa. Kemudian misalnya tokoh-tokoh itu nggak usah dimasukkan ke dalam mind map karena kalian olah sendiri gitu pendapat tentang tokoh itu menurut kalian seperti apa. Begitu ya. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan tentang kognitif. Bu, saya Boleh, silakan terus nih. hmm, teori kognitif menurut Jean Piaget ini adalah perkembangan yang terkenal dengan kontribusinya dalam bidang kognitif. Teori kognitif ini berfokus pada pengembangan kognitif anak dan bagaimana mereka memahami dan berinteraksi dengan dunia mereka. Teori kognitif ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang perkembangan kognitif anak-anak. Pendekatan ini telah menjadi dasar bagi pendidikan anak-anak dan desain kurikulum yang mempertimbangkan tahapan perkembangan kognitif anak dalam menyusun pengalaman belajar yang sesuai. Oke. Sudah? Iya, Bu. Oke. Ya. Jadi kalau teori kognitif itu kan adik-adik sudah tahu bahwa teori tentang pemerolehan informasi ya, pengetahuan kognitif, psikomotor, afektif ya. Jadi tiga istilah ini tuh pasti akan kalian jumpai sampai kalian selesai S1 gitu ya. Kalau kalian mau lanjut guru, ini pasti tiga ini harus kalian paham. Jadi kognitif itu tentang pengetahuan, ya materi gitu ya, pengetahuan, informasi, pinter, tidak pinter gitu ya, biasanya kognitif. Kemudian afektif itu sikap ya, sikap, perilaku, attitude ya, etika ya. Kemudian psikomotor itu keterampilan, skill. Jadi sesuatu yang kita itu praktekkan ya. Kalau misalnya kalian itu praktek di laboratorium, kemudian terampil menggunakan mikroskop, itu berarti kalian punya keterampilan psikomotoriknya bagus gitu ya. Nah, sekarang kita ke kognitif gitu. Jadi teori kognitif kalau menurut Jean Piaget itu berarti perkembangan manusia itu dilihat dari kecerdasannya. Dilihat dari kedewasaan si manusia tersebut dalam memahami sesuatu. Dalam memahami sesuatu, kemudian bisa memecahkan masalah gitu ya. Jadi kalau ada problem, masalah, dia tahu masalah ini tuh bagaimana sih caranya untuk selesai. Apakah misalnya nanti manusia tersebut kalau dihadapkan masalah gitu ya, kalian mungkin ya, bukan hanya masalah tugas ya, tapi misalnya masalah kehidupan sendiri gitu ya, kehidupan kalian gitu ya, di kehidupan sehari-hari gitu.
kalian nanti di hari itu mungkin kalian akan menjumpai banyak masalah nih ya. Masalah ini tuh nanti harus dikategorikan, misalnya ini masalah penting, ini tidak penting, ini segera harus diselesaikan, ini belum harus diselesaikan gitu ya. Masalah ini kayaknya tidak penting untuk diselesaikan karena tidak begitu mengganggu saya gitu ya. Nah, manusia tersebut kalau secara kognitif, kalau dia dewasa, maka dia sudah tahu bahwa dia bisa memetakan itu gitu ya. Jadi kalau ada masalah, dia tahu bagaimana caranya menanggapi masalah tersebut. Jadi bukan sekedar memahami sesuatu gitu ya, atau mendapatkan sesuatu gitu. Dari yang tidak tahu jadi tahu, tetapi memanfaatkan yang sudah diketahui itu untuk kehidupan sehari-hari itu apa? Itu adalah kognitif ya. Itu teori kognitif. Nah, kalau menurut Jean Piaget, teori kognitifnya dia melihat bahwa manusia itu mungkin tadi fokusnya ke anak-anak ya, kalau Rusni bilang tadi. Fokusnya melihat perkembangan kedewasaan anak-anak dari segi cara berpikir dia, gitu ya. Nah, kalau masa anak-anak itu kan berarti belum kompleks ya, pikirannya dia masih sederhana gitu. Dia masih bisa misalnya memahami sesuatu yang real, objeknya real. Kalau kita bilang ke anak-anak misalnya, kalau kalian punya adik gitu ya, ataupun kalian kalaupun kayak guru SD gitu ya, SD TK ya, itu kan gurunya ngajarinnya itu harus objeknya itu yang mereka lihat langsung gitu. Jadi kalau misalnya gurunya bilang kalian harus pakai masker karena nanti biar kalian biar kalian terproteksi gitu atau terlindungi dari virus gitu. Nah, si anak-anak itu kan belum tahu virus itu seperti apa gitu ya. Jadi virus itu memang ada objeknya, tetapi tidak real bisa dilihat. Nah, maka misalnya nanti sosialisasinya si gurunya itu harus memperlihatkan visualisasi virus itu seperti apa gitu ya. Karena mereka nggak familiar dengan benda-benda yang mungkin kecil, mikroskopik gitu ya. Jadi karena mereka tadi bisa memahami sesuatu, tetapi bendanya, objeknya itu harus yang apa yang mereka sudah lihat gitu ya. Itu. Nah, jadi nantinya si gurunya gitu ya, kalau kita pakai guru dan siswa lagi, kalau misalnya gurunya itu mengajarkan siswa yang masih anak-anak, maka mereka itu harus diberikan objeknya, dikasih lihat. Ini loh yang kita mau pelajari. Kalau misalnya cuma ceramah seperti ini tapi tanpa diperlihatkan objeknya, maka mereka nggak akan bisa paham. Karena sulit mereka untuk paham kalau objeknya sendiri nggak ada gitu ya. Nah, jadinya objeknya itu harus ada dulu di mata mereka gitu ya, diperlihatkan ini loh yang akan kita pelajari. Kalau misalnya si gurunya mau siswanya itu paham tentang misalnya kalau materi yang sederhana IPA yang membedakan antara makhluk hidup dan tidak hidup gitu ya. Si gurunya nggak bisa bilang hanya contohnya saja, tapi tanpa dikasih lihat gitu. Yang mana sih contohnya gitu. Tapi cuma dibilang doang, oh ini contoh makhluk hidup yang tidak hidup ini, yang hidup ini. Tapi kan si siswa kadang-kadang ada yang tahu, ada yang belum tahu objeknya seperti apa. Nah, jadi misalnya diberikan objek ini botol. Nah, botol dengan ibu gitu ya. Nah, kalian bisa bedakan kalau botol ini bisa bergerak enggak gitu. Kalau ibu bisa bergerak enggak gitu ya. Nah, nanti di situ misalnya si siswanya nanti akan checklist, oh, ibu bisa bergerak. Botol bergerak bisa tapi harus digerakkan ibu gitu ya. Jadi mungkin dia nanti tidak bisa bergerak gitu ya. Nanti akhirnya siswanya bisa mengkategorikan, oh, botol itu tidak bisa bergerak berarti dia bukan masuk ciri makhluk hidup gitu. Jadi real objeknya yang harus diperlihatkan ke anak-anak gitu ya untuk mereka bisa paham materi gitu ya, atau paham sesuatu lah ya, pengetahuan. Nah, mungkin satu lagi, kalau tadi kan
sesuatu itu yang baru ya, yang baru misalnya yang siswa itu pahamin. Jadi sesuatu itu masih baru dan itu mau dipahamkan oleh siswa atau siswa itu harus tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya ada siswa yang sudah tahu ya, sudah tahu tapi ternyata pengetahuannya salah gitu. Miskonsepsi di situ. Misalnya, jadinya nanti gurunya juga harus kasih treatment bagaimana caranya agar pengetahuan lamanya yang ada di otaknya dia sudah mungkin beberapa lama itu diganti dengan pengetahuan baru yang dari guru yang benar. Nah, nanti siswanya akan ya apa namanya akan memindahkan ya walaupun kita nggak bisa lihat ya proses pemindahannya transfernya itu tapi nanti ketika di saat yang bersamaan ketika guru itu menjelaskan kalau gurunya menjelaskan dengan baik gitu bahwa pengetahuan kamu yang dulu itu sudah tidak berlaku lagi gitu atau salah gitu maka pengetahuan yang baru yaitu yang harus dimasukkan ke dalam otak kamu gitu. Nah di situ si siswanya nanti akan menghapus misalnya pemahaman dia yang lama tadi dengan menggantinya dengan pengetahuan yang baru dari gurunya gitu ya. Itu teori kognitif menurut John Piaget. Jadi ada dua ya. Yang pertama ketika sesuatu itu baru dia pelajari maka perlu objek realnya. Yang kedua ketika pengetahuan itu sudah ada tapi sudah tidak berlaku karena misalnya salah atau sudah tidak relevan, maka si gurunya itu harus memberikan metode gitu ya biar nanti pengetahuan barunya itu bisa bisa menggantikan pengetahuan lamanya tadi gitu ya. Karena di sini konsennya dia adalah untuk anak-anak ya. Jadi perlu treatment yang lebih sederhana untuk anak-anak itu biar bisa paham, kemudian mudah dipahami dan juga bagi mereka belajar itu menyenangkan gitu karena bukan cuma sekedar hafalan tetapi mereka bisa tahu oh ini objeknya yang saya pelajari ini gitu. Kalau saya tahu konsep ini berarti saya tahu kalau misalnya di kehidupan sehari-hari saya bisa membedakan ini gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu ya untuk hari ini.